Santai yo tabuze kanelo berarti. Tadi kalau keluar ya udah sana. Cek 2 3 dah mulai no. Sana bersua balik Joyuang Tabuzer di Pot Bungo. Hari ko sana yang sangat merasa luar biasa bab itu di sana pertama kali di Pot Bungo hadir Kapalo Dinas Kota Padang. Ada Pak Saryal di sini, beliau Kapalo Dinas Pertanian Kota Padang. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh ada Bu Ice di siko, Bu Ice ko beliau sekretaris, betul Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Ibu Nanang Kame di sini tuh sana Ibu Sofia, beliau kabit ya Bu. Kabit apa Bu? Kabit Kesehatan Hewan dan Kesmafet. Beliau dokter hewan kan Bu ya? Ya. Nah, mantap kan di sana. Kini kok yang berada di area sampai Dinas Pertanian Kota Padang. Dia akan cerita-cerita banyak bahasi sebenarnya Dinas Pertanian Kota Padang kok apa saja tugasnya dan gunanya bagi masyarakat Kota Padang. Kalau dipikir Padang lah maju masih ada pertanian tindak. Iko agali taruh di sana sama apa cibu Nadesko. Nah, sebenarnya seberapa penting Dinas Pertanian kok ada di Kota Padang dan apa guna sebenarnya untuk masyarakat Pak Jibu atau siapa namanya Pak? Terima kasih. Ya. Tabuzer. Nama yang aneh tapi sangat melekat langsung di hati. Insyaallah. Sampai di Kubuzer. Jadi yang namanya pertanian Iya. itu sangat sepanjang masa mungkin. Iya. Kecuali nanti kita sudah makan dengan pil mungkin baru tidak ada pertanian lagi. Tapi itu bahannya tetap juga di pertanian. Jadi selagi kita butuh makan, butuh pakaian, butuh sandang dan pangan, itu pasti kita butuh pertanian. Iya, iya, iya. Makanya kalau kita lihat di Kota Padang, itu memang kita lihat arealnya masih cukup luas. Luas areal kita untuk sawah saja, ini masih ada sekitar 6.419 hektar. Masih banyak Pak? Masih banyak sawah. Masih banyak sawah di Padang rupanya. Jadi kalau untuk kebutuhan pangan beras kita, kita 2/3. 2/3 masih kita supply dari luar. 2/3 masih kita supply, yang lebihnya dari Padang. Iya, lebihnya dari Iya, Padang. iya, Nah, iya, iya. Jadi alhamdulillah sekitar kebutuhan Kota Padang itu untuk pangan 1 tahun untuk beras itu sekitar 120.000 ton. 120.000 ton beras. Beras. Ya, sementara kita di Kota Padang hanya menghasilkan 60.000 ton. Tapi perkembangan Kota Padang itu kan pesat Pak. Iya. Kadang-kadang kini sawah lah jadi namanya lah dibangun orang, perumahan-perumahan. Iko ada kiat khusus tidak dari Dinas Pertanian untuk mempertahankan pertanian awak yang mungkin tinggal sebara tadi itu Pak. Artinya untuk mencukupi Kota Padang saja tidak sampai do gitu. Iya. Ada kiat-kiat atau apa? Iya. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Pertanian itu luas sawah di suatu daerah itu harus dipertahankan sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan yang ada. Namanya lahan pertanian berkelanjutan. Lahan pertanian Ya, berkelanjutan. lahan berkelanjutan. Jadi suatu daerah nanti dipatok berapa kemampuannya untuk mempertahankan luas sawah. Kalau di Kota Padang itu diperkirakan sampai tahun 2030 sebanyak 3.000 hektar. 3.000 hektar Ya, itu yang dipertahankan. Harus Jadi nanti dipertahankan. diusahakan tidak lagi berubah fungsi. Ini untuk mengingat bahwa memang kebutuhan pangan Kota Padang itu sangat urgen, sangat penting sekali. Sebab diprediksi nanti beberapa tahun ke depan itu kerawanan pangan itu harus dijaga supaya tidak terjadi. Ya sebab kalau di padian perumahan apa abi pertanian kok tuh abi harus masuk ke bagantuang ke daerah luar jadi Padang kan Pak Bu. Nah itu kondisi kok jadi di sana kita pun harus paham di sana bahwa ada lahan pertanian yang harus pertahankan dan itulah masuk ke peraturan menteri Pak. Iya, ada peraturan Menteri Pertanian. Dan mudah-mudahan Padang tidak krisis pangan, tapi yang mau mencari
agak khawatir sih kalau yang sendiri agak khawatir di sana karena kalau di jalan mencari sawah tuh saja harus masuk ke pelosok-pelosok Bu. Baru masuk sawah-sawah di Padang kan. Nah, mudah-mudahan akan bisa dipertahankan dan tentunya dusun-dusun kita nang pinggir kota jangan tergoda pula untuk membuat sawahnya jadi bahan-bahan bangunan gedung-gedung bangunan gitu kan. Perumahan kan itu banyak ini Bu, dia memikir woi mahal tampe kok jadinya lah baju sadu ya kan. Tapi akhirnya yang namanya pertanian sendiri terutama sawah mungkin akhirnya hilang dari Kota Padang. Nah, itu sangat menarik Pak. Ado Ibu Kabid Bu Sofia Haryani, Ibu Kabid untuk Kepala Bidang Kesehatan Hewan. Nah, kaitan kesehatan hewan dengan Dinas Pertanian, apakah itu nak timpan tidih dengan Dinas Peternakan atau apa? Coba lihat stek kau, Bu. Bu Sekretaris saya lihat. Boleh. Jadi nama kita Dinas Pertanian. Nah, Dinas Pertanian ini ada subsektornya peternakan, ada di tanaman pangan dan hortikultura, kemudian perkebunan. Jadi makanya kita punya bidang, ada 6 bidang. Ada bidang kesehatan hewan dan kesmafet, bidang peternakan, kemudian bidang perkebunan, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang sarana dan prasarana pertanian, dan bidang penyuluhan. Oh, jadi yang kesehatan hewan tadi kok itu bagian dari kerja dari Dinas Pertanian. Nah, itu bentuk kerjanya serupa. Mungkin Bu Kabid bisa jalan. Iya, boleh. Jadi karena kita adalah bidang kesehatan hewan dan kesmafet ya, jadi kesehatan masyarakat veteriner berarti awan adalah lape-lape dari hewannya gitu kan. Nah, kesehatan hewan, sehat hewan berarti sejahtera manusianya gitu kan. Maka kegiatan kami adalah bagaimana meningkatkan produktivitas ternak gitu. Kemudian menjaga bagaimana pangan beredar dengan baik. Kok hewannya kok sana bukan hewan peliharaan kucing, anjing, asropoto ya, tapi hewan ternak ya Bu? Iya, hewan ternak, bukan kalau hewan kucing itu kita lebih ke pencegahan zoonosis ya, penyakit menular. Oh, penyakit menular. Seperti misalnya anjing yang membawa rabies gitu. Dan sampai yang tabuze canelo berabies. Kalau keluar ya ludah sana. Iya, jadi tugas kami untuk mencegah supaya yang tabuze jangan sampai tertular rabies. Mantap. Tapi berarti itu bagian dari Dinas Pertanian tugasnya, betul. Mencegah rabies. Tapi kemudian meningkatkan produktivitas ternak dari manajemen kesehatan hewannya gitu. Nah, kalau untuk Kota Padang sampai bara banyak sih orang masih bateranak Bu untuk ya ternak ayam, ternak itik itu kan untuk kebutuhan mereka juga. Itu masih banyak atau Pak? Oh, sangat banyak, masih banyak ya, masih banyak. Ya? Kita di Kota Padang itu populasi ternak besar aja ruminansia itu 22.000. 22.000 ekor populasinya. Jadi itu dari itu satu jenis ternak ayam atau apa? Itu sapi. Baru sapi. Oh, sapi. Baru sapi gitu. Jawi dan boleh tahu anjing kita itu 16.000 loh. Dia akan menyerang yang tabuze kalau nggak ditangani dengan baik. Tuan jamburu satu tuan. Oh, itu di bawah pengawasan Dinas Pertanian juga. Jadi dusun kita nanti rumah yang punya anjing pun itu selalu harus diawasi sebenarnya. Iya, harus divaksin secara rutin. Kemudian kalau memang anjing-anjing itu tidak dipelihara dengan baik ya sebaiknya dia dieliminasi ya atau dietanasi. Iya, namanya angko dusun iya menemukan satu hal baru ternyata dan bayangnya Dinas Pertanian itu hanya bicara itu tentang sawah aja padi saja. Ternyata awak banyak berbicara hal yang sebetulnya dake dengan kehidupan sehari-hari. Itu masalah anjing, masalah yang anjing-anjing liar tuh kemudian kan banyak kita tamu itu Bu anjing-anjing liar di berkeliaran sampai itu apa penanganannya Bu untuk masyarakat kita? Selama itu kami punya kegiatan untuk menanggulangi penyakit rabies ya, mengendalikan penyakit rabies itu wabah. Di antaranya adalah kami melakukan vaksinasi rutin. Emangnya Padang masih ada yang kena rabies Bu? Untuk anjingnya ada, tapi untuk manusia alhamdulillah dari tahun 2015 terakhir tidak ada lagi yang positif rabies. Oh, deknya lah bagak lu manusia, lu batu kan? Karena kehadiran yang tabuze. Jadi anjing gue takut sana. Iya. Ayo Pak, ayo. Mudah-mudahan lah warga Kota Padang akan sehat-sehat selalu, nak ada kena rabies. 2015 habis ya Bu angkonya? Tidak ada, pada manusianya tidak ada. Tapi pada anjing masih ada. Anjingnya masih ada, sehingga awak masih tetap melakukan kegiatan di mana adanya vaksinasi, adanya sterilisasi yaitu pemandulan ya. Iya. Jadi jantan-jantannya kita kastrasi, jantan tabuze nggak usah dikastrasi. Enggak Bu, masih pengen punya anak. Anjingnya apa tujuannya dikastrasi? Adalah untuk supaya ini tidak makin berkembang. Jadi populasinya awak kontrol gitu. Baik, mantap. Nah, Pak,
iko dalam waktu dake yo dapat bocoran kok Pak. Sabana tahun 2020 ko ada namanya Penastani. Penastani ko Pekan Nasional Petani dan Nelayan se-Indonesia. Seluruh petani dan nelayan se-Indonesia kumpul di Kota Padang. Kemudian tiba-tiba tahu rasanya teh yo nak tahu deh Pak, pindah ke Pariaman cek Pak. Pindah ke Pariaman lah, protes lo orang Padang. Lo ndak bisa cek, kami bisa lo. Akhirnya dibagi dua biar adil. Kemudian muncul pandemik, batal acara aku di 2020 lah. Dipindah di Padang kembali. Di Padang full balik di 2021. 2021 itu bulan apa? Jadi sejarahnya karena memang dari awal sebenarnya kan dari Padang pertama. Di Padang diadakan. Tapi karena kesiapan dinilai oleh pusat, Kota Padang itu nak siap katanya. Mama tuh nak siap waktu itu Pak? Sebenarnya wak siap. Oh siap. Kondisi kondisi kita di balai kota belum ditanam karena memang kondisi lahannya terus ketek ditimbun. Jadi belum siap lah. Jadi karena orang pusat menyasak, akhirnya dialihkanlah untuk khusus untuk gelar teknologi namanya. Gelar teknologi itu ada tanam-tanaman yang rancak-rancak ditanam di situ, untuk dicalik, dicontoh di petani awak. Ditanamlah di Padang Pariaman dan pemukanya langsung di situ. Jadi setelah dinyatakan awak siap, dibagi dua. Pembukaannya di Padang Pariaman, awak penutupan beserta seluruh orang yang menginap di Padang. Jadi seluruh orang yang mengadakan seminar-seminar, diskusi tentang pertanian itu di Padang. Jadi setelah acara itu tahun 2020, kenyataan kajalan lah COVID melanda. COVID melanda Indonesia dan dunia. Jadi akhirnya ditunda waktu itu sampai waktu yang belum ditentukan. Jadi gitu. Datang sekitar 2 mingguan lewat, pertengahan bulan Juli itu Pak Gubernur sepakat membulatkan tekad itu diadakan pada bulan Juni tahun 2021. Tanggal tepatnya tanggal 9 balik sampai tanggal 24 Juni. Dan itu sedang digodok sekarang dan tampaknya seluruhnya di Padang. Seluruhnya di Padang. Pembukaan gelarannya sudah di Padang, penutupan di Padang. Di kantor wali kota lah. Di mana Pak? Di Lanut Sultan Syahrir. Tapi yang lama mana? Tapi yang lama. Jadi nanti akan datang nanti lebih kurang 30.000 tamu ke Kota Padang. 30.000. Dari ASEAN pun ada, dari Jepang pun ada. Jadi tamu dari luar dojo. Jadi mereka kok semacam pengamat atau tamu kehormatan atau apa? Tamu kehormatan dan pengamat. Jadinya nanti akan beraja petani Indonesia. Bandingan lah, petani di Jepang, jo Malaysia. Nyo cari lah apakah sama atau lebih atau kurang. Betul kan? Nah itu dari 30 lebih daripada desi 30.000. Apa saja bentuk kegiatannya? Banyak. Jadi ada seminar-seminar tentang pertanian. Seminar tentang pertanian. Kemudian ada petani yang datang ke Kota Padang tuh beraja di gelar teknologi itu mencari pengembangan pertanian terkini, teknologi pertanian terkini, kemudian tukar informasi, kemudian bisa untuk memperluas bisnis. Jaringan ya? Jaringan bisnis. Jaringan. Yang ada kopi. Kopi Rajo. Aku tertarik orang Jakarta. Barang kopi Rajo harga siko bawa ke Jakarta. Jadi jaringan bisnis akan terbina saat itu. Atau bisa jadi ke luar negeri. Orang Jepang tertarik teh kayu aro. Jadi juga kegiatan lain ada wisata. Memperkenalkan wisata Sumatera Barat. Jadi petani tamu-tamu awak itu dipromosikan wisata Sumatera Barat. Silakan keliling Sumatera Barat selama 1 minggu. Artinya Iko dimanfaatkan untuk di samping bisa terbayang ya Pak 30.000 labia yang ada di Siko pasti akan otomatis akan mendongkrak perekonomian masyarakat Kota Padang lah Pak. Karena mereka kabarnya nginap di rumah-rumah penduduk. Bahas dulu petang kok seperti itu konsepnya. Betul ya Pak ya? Jadi konsepnya peserta intinya itu menginap di rumah penduduk. Jadi menyiapkan sekitar 4.200 rumah. Masing-masing rumah itu ada sekitar 10 orang yang akan menginap di situ. 2 kamar. Jadi masing-masingnya sekamar 5 orang. Itu lalu melapak saja. Melapak saja. Yang penting ada kamar mandi tersendiri. Jadi kamar itu satu kamar mandi, toilet. Kemudian makan pagi, makan malam disediakan di rumah itu. Jadi tuan rumah yang menyediakan makan mereka. Tuan rumah menyediakan. Jadi diharapkan nanti rumah itu kalau memang layak untuk jadikan penginapan,
bisa sekaligus untuk promosi sebagai penginapan. Berarti kan rumah itu terutama tuh dake lokasi ya Iya, teman-teman. dake lokasi. Itu rumah-rumah penduduk sekitar daerah mana saja itu Pak yang dipakai bisa? Itu Pak, yang dipakai Kecamatan Kota Tengah. Kota Tengah, Kemudian Kuranji, Nanggalo. Nanggalo. Ya. Ada 3 kecamatan ya. Ya. Nah itu mungkin agak Yon ya tahu kok tahu yang Sapo tuh Pak mungkin yang tagakno rumah di Nanggalo di sini saya yang di Padang Selatan Pak itu. Nah orang-orang yang rumahnya dipakai masyarakat Kota Padang yang pakai rumahnya dipakai untuk penginapan tadi itu dapat piti sih Nana. Oh iyalah. Iya. Bisa. Nah gambarannya berbeda-beda ndak tiap rumah berdapat kisaran dana kok. Sama. Oh jadi sama masing-masing orang beko membayar 125.000 per hari per orang. 125.000 per hari urang yang nginap. Urang nginap. Kak yang punya rumah. Jadi kalau aset ini kok satu rumah itu 10 orang, berarti seorang orang tuh selama 10 hari, ini 10 hari itu. Iya. Nah, berarti sekitar 2,5 juta. Wih, sadang elok dapet cik motor tuh apa? Dapat bangun rumah situ ya. Ya. Dan itu salah satu gunanya, nah Bu, Pak, dengan adanya kegiatan kok penduduk di Kota Padang pun mendapat berkahnya. Nah, salah satu itu terdongkrak lah ekonomi tadi kan. Jadi untuk adun sana, nah rumah yang terpakai jangan lupa yang tagih sana, undang-undang buat traktir ambo deh. 2 juta lumayan lah Bu, kadang lah Bu. Lumayan lagi do Jong. Kadang dapat cek motor sana. Nah lainnya aku banyak terdongkrak, kurang menggaleh. Kurang menggaleh pasti. Hotel Tetap dipakai. Hotel untuk tamu VIP. Oh tamu VIP tetap. Kemudian tamu-tamu apa yang PNS. Ya nak mungkin lo udah tamu-tamu VIP itu lalu dilapiak di sana. Tapi itu sebenarnya bukan membuat perbedaan indah, tapi membuat peserta itu lebur ke masyarakat awak kan seperti itu maksudnya Pak. Kegiatan 10 hari. Nah, goalnya dari kegiatan itu apa? Membangun link tadi apa tujuan dari kegiatan kok? Membangun link saja, mendongkrak perekonomian atau bahas Pak? Iya. Pertama untuk awak di Padang tentu meningkatkan ekonomi masyarakat awak. Iya. Selama kota Puruk, nah orang menggalih selama pun ada jual bali. Ini ada orang menggalih Indomie banyak besok tuh jual balinya. Galih makanan banyak pembelinya. Kemudian cenderamata orang menggalih baju kaos itulah banyak nanti pembelinya. Kemudian untuk orang ojek transportasi itulah bisa perlu hidup di situ. Hotel yang selama pelanggang itulah bisa hidup. Kemudian yang datang dari luar itu kan awak memperkenalkan wisata. Iya. Nah, itu kan berjalan-jalan seluruh Sumatera Barat. Itu otomatis wisata akan dipromosikan ke daerah lain. Kemudian bagi petani itu sendirinya Praja kok. Praja mencari diskusi sehingga ilmunya bertambah. Bagi orang pedagang bisa hanya beko ngomong galeh. Dengan membangun jaringan tadi. Apapun hasil pertanian di Kota Padang yang bisa dibawa ke daerahnya atau dijual ke daerahnya atau sebaliknya, ini pun bisa mempromosikan produksi pertanian yang di daerahnya. Umpamanya di daerah Palembang, apa yang khas tuh, umpamanya ataupun di Lampung ada sapi Lampung, bisa diapakan di situ. Nah, kondisi seperti itu kan tidak hanya pertanian tadi, berarti kan masuk include di dalam peternakan gitu kan. Jadi sebenarnya yang skop mengenai pertanian itu masuk di dalam tadi Bu, Pak. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan di Ambo di tampil acara tuh bisa kok penting mungkin bagi masyarakat Kota Padang untuk memahami. Sini ada stand enggak, Bu? Pak? Iya, ada stand. Iya, ada pameran. Oh, ada pameran. Iya. Dan itu kan tentu bisa dikunjungi masyarakat kota. Bisa. Nah, ada enggak stand-stand khusus misalnya sarupo pasar malam karena itu ada pertanyaan di luar kok. Bisa enggak kami ngalih sinana? Cara kan kami sinantu untuk masyarakat Kota Padang yang lain, Mbak. Itu ada enggak, Bu? Pak, rencana seperti itu? Ada rencananya Pak ya, nanti ada UMKM-nya yang akan mengisi di sana juga. Kemudian pameran itu kan seluruh Indonesia. Jadi setiap kabupaten di Indonesia itu menampilkan kekhasannya. Dari segi pertanian juga, mungkin dari segi wisatanya juga. Oh, boleh, ditampilkan boleh. di pameran itu di seluruh Indonesia. Tapi yang paling kunci itu apa yang dihasilkan mereka dari pertanian dan peternakan mereka, itu yang utama dipamerkan. Dan masuk perikanan. Masuk perikanan. Oh, perikanan di sini. Jadi nah kalau dun sana misalnya yang kau buat yang punya yang misalnya mengalih ikan salai yang nih mengalih sampai butuh para lustan gitu, bisa ndak seperti itu gitu. Ada ndak atau harus lihat UMKM tadi gitu? Iya, nanti khusus itu UMKM ya Pak ya. UMKM nanti akan mengelola itu dinas perdagangan ya Pak, dinas perdagangan yang akan
mengelola UMKM nanti. Jadi sana bagi Dunsana nah ini yang terlibat serupa itu Dunsana harus, nah itu gunanya UMKM Dunsana. Iki kesinan tuh nggak bisa sembarang Dunsana lah sana. Kini mau tanya lagi masalah kok apa Jo ibu kok. Ketika 2020 lah dibatalkan, itu berpengaruh enggak dengan konsep yang 2021 yang kan patan dibatalkan, dibatalkan karena COVID, dan ada dampak enggak dengan pelaksanaan yang wak undur kok Pak? Pada prinsipnya enggak berbeda jauh, cuma mungkin timbul ide-ide baru dengan lokasi yang baru lebih lapang, timbul ide-ide baru, kreativitas baru bisa. Mungkin nanti akan ada lapak khusus kopi, ada nanti mungkin kegiatan malamang, ada kegiatan marandang, jadi sinkronkan seluruhnya. Jadi artinya COVID tadi sempat merugikan masyarakat, tapi membawa sebuah keberuntungan yang berbeda. Contoh akhirnya lebih berkembang ya Pak ya, kegiatan lebih variatif, kemudian punya rentang waktu mempersiapkan lebih matang, sehingga nak barabi tampe mau dipatang dong. Akhirnya kita fokus ke Padang. Nah Pak, yang dengan kondisi seperti itu terjadi perubahan anggaran enggak dengan kegiatannya? Karena kan kok ketika kegiatan bertambah lebih variatif, tentu menambah anggaran otomatis. Kok logikanya Pak? Serput itu enggak? Kalau saya lihat hampir yang sama jumlahnya. Sama. Pengalokasinya agak dibedakan sekitar. Kalau dulu kan harus ada penimbunan, otomatis penimbunan untuk dipakai untuk situ. Jadi penimbunan bisa pakai itu yang lain. Kapura narancak pokoknya. Atau menambah lapak-lapak untuk yang ngalih besok. Oh gitu. Jadi bisa rasanya tidak akan berbeda jauh. Cuma mungkin kreasi awak yang anggaran itu lebih dikembangkan untuk sukses. Tapi anggaran tahun patang akan tetap sama dengan anggaran tahun kini, tidak digadu-gadu kan? Yang patang kan lah dipakai untuk COVID. COVID ya itu masalahnya. Ini diganti balik. Diganti balik. Mudah-mudahan sama jumlahnya. Sama jumlah. Kalau dapat bertambah jadi lebih variatif kan itu Bu. Kalau awak kan ingin bertambah tadi. Kalau bertambah sana jangan lupa yang tadi jatahnya ambo nak pitih ambo minta apa? Libatkan saya ambo kegiatan tuh. Bahas sana. Nah, itu satu hal yang sebetulnya sangat membuat masyarakat Kota Padang sangat beruntung dengan kondisi seperti itu. Itu tentunya harus disukseskan bersama, Pak. Harapan kira-kira untuk masyarakat Kota Padang, Pak? Ya, pertama harapan kami dari Dinas Pertanian tentu menghimbau masyarakat untuk mensukseskan, jaga kebersihan kota kita, kemudian barang jadi naik loh. Saat manggaleh kan Indomie lah jadi 20.000 loh kok. Jago. itu memang biasanya terjadi yo. Terus sana ini naiknya lo barang. Adat budaya awak dijago. Nah, mungkin dan kalau memang pakai jilbab wak. Ya jilbab lawak sadonya punya lo rambut kok ada orang se-Indonesia kumpulan Pak. Tapi berubah tampilan. Kemudian dilayani orang tamu tibo. Walaupun karena tamu itu bermacam-macam daerah, mungkin banyak perangainya. Caranya belanja mungkin beda, Jawa layan saja baik-baik. Nah, seperti itu. Jadi sehingga nanti tamu itu pulang dengan mau kesan indah, kesan manis untuk Kota Padang. Ini akan mempromosi di daerahnya, itu bawa lo sana, kok balik kemari. Setelah acara siap di Padang tuh rancak daerahnya, orangnya ramah, ada yang tabuzir situ. dan itu harapan kita bersama itu. Kalau Ibu C do harapannya kira-kira yang disampaikan untuk masyarakat kita. Jadi kan selama acara kan yang petani di Indonesia itu nginapnya di rumah penduduk. Jadi yang konsepnya dari awal kita udah menyiapkan rumahnya di Koto Tangah, ada di Kuranji, di Nanggalo. Mudah-mudahan yang sudah didata mau menerima kedatangan nanti tamu-tamu kita ini. Mereka bersedia karena takut sekarang kan COVID nanti mereka. Oh ya itu perlu menjadi apa ya? Perhatian kita. Ada yang lain Bu? Itu aja mungkin. Sebelum buka Ibu Sofia, aduh cek pertanyaan yang menggelitik dia tiap karena Juni itu awak tidak bisa memprediksi pandemik berakhir atau enggak. Artinya mungkin berkurang, angkanya lah berkurang. Artinya masih bisa kita lakukan. Tentu dengan protokol kesehatan, Pak. Iya betul. Jadi kalau memang masih halun bisa cegah, minimal usahakan supaya tidak berkembang secara skala gadang. Makanya protokoler COVID tetap jago. Pakai masker, jaga jarak. Nah, tapi yang jadi persoalan itu menambah anggaran enggak, Pak?
kalau protokol COVID yang dipakai? Iya, paling nanti tambahnya untuk tambah cuci tangannya. Tambah cuci tangan Pak, banyak juga sama Pak. Nggak mungkin cek dulu letak ada. Mudah-mudahan kau didengar pemerintah pusat dan kau ditambahkan. Gitu. Nah, Bu Sofia, ada pesan mungkin untuk masyarakat Kota Padang? Ya, paling karena PENAS ya adalah suatu kegiatan yang sangat besar yang nasional, apalagi tadi Pak Kadis sudah nyampaikan ASEAN juga akan datang, maka masyarakat diimbau untuk betul-betul memanfaatkan momentum ini, gitu. Ya kan, termasuk yang tabuze gitu. Iya, siap. Jadi itu, jadi manfaatkanlah sebaik mungkin sehingga bisa menggairahkan atau menggeliatkan ekonomi rakyat kembali seperti itu. Laksana luar biasa, mudah-mudahan menambah wawasan Wak, cerita-cerita Wak, di Pak Kadis, Pak Saria, di Bu Sofia, Bu Ice, di Sekretaris Dinas Pertanian Kota Padang, dan Dusana pun bisa berkunjung. Bisa kan orang Kota Padang kalau ada yang bingung-bingung bertanya kemari langsung bisa kan? Bisa. Sangat bisa. Kok dibuka puluh untuk wisata. Oh, Wisata. aduh Pak, di sekolah Sampai wisata. pertemuan alumni bisa dia di Oh, Bisa boleh di atas situ. Boleh. Song meeting memang. Song meeting. Atau Song membeli meeting. bibit buah Ah. bisa di situ. Oh, aduh banju apa? Aduh. Ada di sebelah. Nah, di sana jadi di sana tidak ada salah berkunjung ke Dinas Pertanian, alamatnya di Sungai Lare. Sungai Lare. Sungai Lare, Jalan Buat Minturun, sana bisa berkunjung kamari, bawa kawan-kawan, apalagi sih ada tape objek wisata, dan sana bisa mencari bibit buah juga untuk bertanam di rumah. Alamnya sangat indah ya. Alamnya sangat indah, gimana Bu? Ambo sana di siko, mudah-mudahan Ambo punya waktu berkunjung kamari, bocah dan sana lain. Ada lain Pak, Bu, yang akan disampaikan? Cukup? Lah dan sana, mau kasih banyak. Lah basamu pot bungo hariko, ada Pak Saria Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, ada Bu Sofia di siko, ada Bu Ice di siko. Wak basuh balik ke sana, awak tunggu lihat apa kegiatan Dinas Pertanian berikut di pot bungo yang berikut. Lah sana, lah. Cek 2 3 lah bisa nak lah no lebih